Hey Sobat Sarana, kembali lagi di channel kami Sarana Sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas sejarah monumen atau Menara Kembar Petronas sebagai simbol kebanggaan Malaysia dan pencapaian arsitektur modern yang mengagumkan. Serta memiliki keunikan desain, ketinggian, dan arti simbolis dari Menara Kembar sebagai landmark ikonik dari Malaysia. Sebelum masuk ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk support selalu Sarana Sejarah, kemudian share ke teman-teman atau saudara-saudara kalian untuk menambah wawasan sejarah dunia kalian. Kemudian jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari kami Sarana Sejarah. Sarana belajar sejarahmu. Latar belakang sejarah dan pembangunan Menara Petronas. Sejarah pembangunan Menara Kembar Petronas sebagai proyek ikonik yang diluncurkan pada tahun 1993. Serta perencanaan, desain arsitektur oleh Cesar Pelli, dan penyelesaian konstruksi menara kembar tertinggi di dunia saat itu di tahun 1998. Menara Kembar Petronas di Kuala Lumpur, Malaysia adalah sepasang menara kembar yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia pada tahun 1998-2004, sebelum dilampaui oleh Burj Khalifa dan Taipei 101. Namun, kedua menara ini masih merupakan pencakar langit kembar tertinggi di dunia pada abad ke-20. Menara Kembar Petronas memegang gelar sebagai bangunan tertinggi dari tahun 1998 hingga 2004 berdasarkan pengukuran dari lantai pintu masuk utama sampai struktur atas. Menurut referensi ketinggian asli bangunan yang digunakan oleh Organisasi Internasional Dewan Bangunan Tinggi dan Habitat Urban sejak tahun 1969, 3 kategori ketinggian tambahan diperkenalkan ketika menara ini hampir diselesaikan pada tahun 1996. Arsitektur dan desain Menara Kembar. Karakteristik arsitektur Menara Kembar, termasuk gaya postmodernisme, penggunaan baja dan kaca, serta elemen-elemen kultural Malaysia yang terintegrasi dalam desain. Keindahan dan kemegahan Menara Kembar sebagai ikon kontemporer yang memukau. Menara setinggi 88 lantai ini sebagian besar dibangun dari beton bertulang dengan eksterior bangunan dari baja dan kaca yang dirancang menyerupai motif kesenian Islam yang mencerminkan agama Islam di Malaysia. Pengaruh seni Islam lainnya dalam bangunan ini adalah penampang lintang kedua menara yang berbentuk rub al-his, ditambah dengan bagian bundar untuk memenuhi keperluan ruang kantor. Menara 1 dibangun oleh konsorsium Jepang yang dipimpin oleh Hazama Corporation, sementara Menara 2 dibangun oleh dua kontraktor Korea Selatan, yaitu Samsung Chan dan Kukdong Engineering and Construction. Jembatannya pun dikerjakan oleh Kukdong. Popularitas dan daya tarik wisata. Popularitas Menara Kembar Petronas sebagai destinasi wisata utama di Kuala Lumpur, menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Serta kegiatan wisata, observasi pemandangan kota, dan pengalaman berjalan di jembatan penghubung antara dua menara. Di bawah bangunan ini, terdapat sebuah taman KLCC seluas 17 ekar, 69.000 m2, yang menyediakan jalur untuk berjoging dan berekreasi, kolam air mancur yang dihiasi pertunjukan cahaya, kolam rendam, dan arena bermain anak-anak. Surya KLCC adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Malaysia. Terdapat sebuah jembatan udara yang menghubungkan kedua menara di lantai 41 dan 42, yang menjadikannya jembatan dua lantai tertinggi di dunia. Jembatan ini terbuka untuk semua pengunjung. Para pengunjung yang ingin mengunjungi jembatan untuk tujuan rekreasi harus memperoleh tiket dan pas kunjungan. Awalnya tiket yang dikeluarkan adalah gratis, tetapi untuk menjaga kualitas dan standar sistem pemeliharaan jembatan dan anjungan pemandangan yang tampaknya membutuhkan biaya yang semakin tinggi, manajemen jembatan Menara Kembar Petronas telah memutuskan untuk mengenakan biaya kunjungan dengan harga yang wajar. Semua tiket yang dijual, rata-rata menerapkan metode penjualan tiket berkonsep, siapa datang pertama, dia akan dapat, first come first serve. Pada bulan Ramadan, penerbitan tiket hanya dialokasikan terbatas sekitar 600 lembar. Sedangkan untuk bulan-bulan lain, penerbitan tiket dialokasikan sekitar 1.500 hingga 1.700 orang sehari. Namun begitu, para pengunjung dianjurkan untuk berada di garis antrean, QW point, lebih awal yakni pada pukul 6. Ini karena loket tiket hanya mulai beroperasi pada pukul 8.30 setiap hari, kecuali hari Senin, ditutup untuk tujuan pemeliharaan.
Waktu keberangkatan pertama itu akan dimulai pada pukul 9 dan berakhir pada pukul 19. Pengunjung bebas memilih waktu kunjungan pada hari tersebut tergantung ketersediaan tempat. Biasanya, tiket yang diberikan sampai habis. Peran ekonomi dan kultural. Dampak ekonomi dan industri pariwisata yang dihasilkan oleh Menara Kembar terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia. Serta relevansi Menara Kembar sebagai simbol modernitas dan kemajuan bagi masyarakat Malaysia. Perekonomian di Menara Kembar Petronas dipergunakan. Menara 1 ditempati seluruhnya oleh Petronas dan sejumlah anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, sedangkan kantor di Menara 2 juga disewakan ke perusahaan-perusahaan lainnya. Perusahaan-perusahaan yang berkantor dalam Menara 2 diantaranya, Al Jazeera, Hess Corporation, Bloomberg, IBM, Khazanah Nasional, McKinsey & Company, Microsoft, Reuters, Shell. Konservasi dan pemeliharaan Menara Kembar. Upaya konservasi, pemeliharaan, dan restorasi yang dilakukan untuk menjaga keelokan dan keamanan Menara Kembar sebagai aset nasional. Serta keberlanjutan dalam pengelolaan dan pemeliharaan menara ikonik ini untuk masa depan. Prestasi dan penghargaan internasional. Prestasi dan penghargaan yang diterima oleh Menara Kembar Petronas sejak pembangunannya hingga saat ini. Serta peningkatan citra Malaysia di kancah internasional melalui kehadiran dan prestasi Menara Kembar. Kehadiran global dan dampak budaya. Kehadiran Menara Kembar sebagai simbol ketinggian, kekuatan, dan keindahan yang menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Serta pengaruh budaya, arsitektur, dan identitas Malaysia yang tercermin dalam Menara Kembar Petronas. Terima kasih kepada penonton telah menonton video ini dalam menelusuri sejarah dan informasi tentang Menara Kembar Petronas. Harapan kepada penonton untuk terus mengagumi, mempelajari, dan menjaga kekayaan arsitektur modern Malaysia seperti Menara Kembar untuk generasi mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya di Saran Sejarah, sarana belajar sejarahmu.